In such a time as this, when we hear wars and rumors of war, when we are troubled by the economic uncertainties surrounding us, when our businesses may not be doing that well, may we hear the word and walk in the truth. Di masa seperti ini, ketika kita mendengar banyak sekali berita ataupun rumor tentang perang, di mana keadaan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, atau gimana ketika bisnis kita juga tidak baik-baik saja, biarlah hari ini kita mendengarkan firman-Nya yang hidup dan hidup dalam kebenaran. Let us pray. Mari kita berdoa. Yes, Lord Jesus, you are the word of life. Your word is truth. Ya Tuhan, Engkau adalah firman kehidupan dan firman-Mu adalah kebenaran. For you said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Karena Engkau telah berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Quieten our hearts to receive your word this evening. Tenangkanlah hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Empower your servants to deliver your message for your people. Mampukanlah para hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu kepada umat-Mu. We thank you and we praise your name for gathering us tonight. Kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan semua kami di sini malam ini. For we pray all these in Jesus' most holy and precious name. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus yang kudus dan berharga. Amen. Amin. Tonight I want to share on this topic, a time for an undivided heart. Malam hari ini judul khotbah saya adalah waktu untuk hati yang tak terbagi. The text is taken from Psalms 86 verse 11. Let me read it. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Firman kali ini terambil di dalam kitab Mazmur 86 ayat 11 yang berkata, Ajarkanlah aku jalan-Mu ya Tuhan, dan aku akan berjalan dalam kebenaran-Mu. Berikanlah aku hati yang tulus, supaya aku takut akan nama-Mu. In the English translation it says, give me an undivided heart that I may fear your name. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggris itu berkata, berikanlah aku hati yang tak terbagi-bagi, sehingga aku takut akan nama-Mu. What does an undivided heart mean to you and to me? Apa sih arti hati yang tak terbagi ini bagi saudara dan saya? How is your heart this evening? Is your heart divided or undivided? Are you torn inside your heart? Bagaimana keadaan hati saudara-saudari malam hari ini? Apakah hati saudara sedang terbagi-bagi? Atau hati saudara sedang utuh? Atau hati saudara sedang tercabik-cabik? A husband is to love his wife, but he desires another woman as well in his life. Is that a divided or undivided heart? Seorang suami harus mencintai istrinya. Tetapi jika sang suami menginginkan wanita lain dalam hidupnya, apakah hati suami itu terbagi-bagi atau tidak terbagi? The Bible has many accounts of bad choices made because of a divided heart. Alkitab memiliki banyak sekali kisah dan cerita tentang pilihan buruk yang dibuat karena hati yang terbagi. Let me relate the story of Abraham and Lot. Saya akan memberikan cerita tentang Abraham dan Lot. After entering the promised land, Abraham had become wealthy in livestock and in silver and in gold. Setelah memasuki tanah perjanjian, Abraham menjadi kaya raya dalam ternak, perak, dan emas. In his journey to the promised land, Abraham brought with him Lot, his nephew. Dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, Abraham membawa keponakannya bernama Lot. Now Lot also became wealthy because of his uncle's help, Abraham's help. Kini Lot juga menjadi kaya karena bantuan pamannya Abraham. Soon,
both their families with their servants were quarreling with each other, and the situation became very tense. Tak lama kemudian kedua keluarga ini akhirnya dan hamba-hambanya memiliki perselisihan satu sama lain dan situasi dalam keluarga ini menjadi tegang. So Abraham brought Lot up to a mountain. Jadi Abraham membawa Lot ke sebuah gunung. Abraham said, Lord, let's not have any more quarreling between you and me or between our household, for we are close relatives. The land, can you see, is before us. Let's part company for the sake of peace. Si Abraham berkata sama si Lot, ayolah kita nggak usah lagi bertengkar. Jangan ada pertengkaran lagi antara kita berdua atau antara kedua keluarga kita ataupun kerabat kita. Tanah ini ada di hadapan kita. Marilah kita berpisah dengan damai. And Abraham turned to Lot and said, Lord, you choose. Abraham, the uncle, the older one, told his younger nephew, Lot, you choose left or right. If you go left, I go right. If you go right, I go left. Jadi Abraham, pamannya, orang yang lebih tua memberitahu kepada Lot, keponakannya yang lebih muda. Abraham bilang ke Lot, udahlah kamu pilih aja. Kamu mau yang kiri atau kamu mau yang kanan. Kalau kamu mau yang kiri, aku pergi yang ke kanan. Kalau kamu mau yang ke kanan, aku pergi yang ke kiri. Lot looked up and he chose for himself the land that looked fertile and seemed to offer much prosperity. Akhirnya Lot melihat dan memilih sendiri tanah yang tampak subur dan sepertinya tanah ini itu menjanjikan kemakmuran yang besar. But you know what? This was the land of Sodom and Gomorrah, where the men were wicked and sinning greatly against the Lord. Tetapi apakah saudara-saudari tahu ternyata tanah yang dipilih oleh Lot adalah tanah Sodom dan Gomorrah, tempat di mana para manusia di sini berbuat dosa dan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Because of the wickedness of the men of Sodom and Gomorrah, sometime later God had to destroy the cities, but saved only Lot and his 2 daughters. Karena kejahatan mereka, karena dosa mereka, akhirnya Tuhan harus menghancurkan kota ini. Tetapi Tuhan hanya menyelamatkan Lot dan kedua putrinya. Lot lost everything because he was consumed with prosperity and he made a bad choice. Lot kehilangan segalanya karena ia terobsesi dengan kemakmuran dan membuat pilihan yang buruk. The problem with all of us is always with our divided heart. Masalahnya itu selalu terletak pada hati kita yang terbagi. James chapter 1 verse 8 says, a double-minded person is unstable in all they do. Yakobus 1 ayat 8 berkata, orang yang bimbang hatinya tidak stabil dalam segala yang dilakukannya. Because the one who doubts is like the wave of the sea, blown and tossed by the wind, and don't expect to receive anything from God. Sebab orang yang ragu-ragu seperti yang tertulis oleh firman, itu adalah orang yang seperti gelombang laut yang ditiup dan diombang-ambingkan oleh angin. Dan orang ini pun tidak mengharapkan untuk menerima apapun dari Tuhan. Last month, I spoke and shared about the great prophet Elijah, and today I just want to continue the second part of the story of Elijah. Bulan lalu saya berbagi firman mengenai nabi besar Elia. Dan hari ini saya akan melanjutkan kembali ceritanya sedikit. Israel under their wicked king Ahab had fallen deep into sin, and Elijah, under God's instruction, proclaimed the judgment of no rain upon the land of Israel. Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab yang jahat telah terjerumus dalam dosa yang dalam. Dan Elia mengumumkan hukuman berupa kekeringan di tanah Israel.
For 3 years, Ahab searched throughout the land to find this Elijah, the troublemaker, in order to kill him because there was famine in the land. Selama 3 tahun, Ahab mencari ke seluruh negeri untuk menemukan Nabi Elia ini. Karena bagi Ahab, si Elia ini adalah pembuat onar. Dan Ahab mencari Elia dengan tujuan untuk membunuh dia. But under God's protection, Elijah could not be found. Tetapi di bawah perlindungan Tuhan, Elia tidak dapat ditemukan. Now after 3 years, the word of the Lord came to Elijah. Setelah 3 tahun, firman Tuhan datang kepada Elia. Go, Elijah, and present yourself to Ahab, and I will send rain on the land. Pergilah Elia dan temui Ahab, maka aku akan menurunkan hujan ke atas tanah ini. So Elijah said, as the Lord Almighty lives whom I serve, I will surely present myself to Ahab today. These were the same words Elijah said 3 years ago when he was called by God to go and meet Ahab for the first time. Akhirnya Elia berkata, demi Tuhan yang maha kuasa yang aku layani, aku pasti akan menemui Ahab hari ini. Ini adalah perkataan yang telah diucapkan oleh Tuhan juga 3 tahun yang lalu kepada Nabi Elia. Did Elijah wait? No. Apakah Nabi Elia menunggu? Tidak. He went immediately to present himself to Ahab. Nabi Elia secara langsung pergi untuk menemui Ahab. We see again the steadfastness of Elijah to listen and to obey. A heart that is undivided. Kita kembali melihat keteguhan hati Elia dalam mendengarkan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Hati Elia mencerminkan hati yang tak terbagi. Elijah went before Ahab, and Elijah told Ahab, summon all the people from Israel to meet me on Mount Carmel. Bring your 400 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah, the false prophets. We will have a showdown at this place. Akhirnya Elia pergi menemui si Raja Ahab dan Elia berkata kepada Ahab, kumpulkanlah semua orang Israel untuk bertemu denganku di Gunung Karmel. Bawalah 450 nabi Baal dan 400 nabi Asherah. Kita akan mengadakan pertarungan di tempat ini. Ahab accepted the challenge and sent word throughout all Israel and assembled the prophets on that day on Mount Carmel. Ahab menerima tantangan dari Nabi Elia dan mengirim pesan kepada seluruh Israel lalu mengumpulkan para nabi di Gunung Karmel. Elijah then went before the people of Israel and said, how long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. Elia lalu berdiri di hadapan orang-orang dan berkata, berapa lama lagi kalian akan ragu-ragu antara dua pilihan? Jika Yahweh adalah Tuhan, ikutlah dia. Tetapi jika Baal adalah Tuhan, ikutlah dia. The people said nothing. Orang-orang tidak berkata apa-apa. They said nothing because they were uncertain as to who the only true and living God. Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena mereka tidak yakin siapa Tuhan yang benar dan hidup. They said nothing because their hearts were divided. Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena kondisi hati mereka yang sudah terbagi-bagi. They were serving Jehovah and they were serving Baal in worship as well. Kita bisa melihat umat Israel ini, mereka mengaku mereka menyembah Yahweh Tuhan Israel, tetapi di waktu yang bersamaan mereka juga menyembah Baal. It is said that the people worship both Jehovah and Baal.
together. Dikatakan bahwa orang-orang Israel ini menyembah Yahweh dan Baal. Is that pleasing to God? Apakah hal yang dilakukan mereka menyenangkan Tuhan? Is that what Israel had agreed to do on Mount Carmel, Mount Sinai, when God gave them the 10 commandments? Apakah itu yang telah disetujui oleh Israel di Gunung Sinai ketika Tuhan memberikan mereka 10 perintah Tuhan? God commanded at that point of time, worship Yahweh only and do not bow down to any idols. Tuhan memberikan perintah, sembahlah hanya Yahweh dan janganlah sujud kepada berhala-berhala. Israel bowed down and said, yes, we agree, we agree. Israel nunduk dan menyetujui perkataan itu. Who has been unfaithful now to their promise? Israel or God? Tetapi kita bisa melihat sekarang siapa yang telah mengingkari janji-janji mereka. Israel atau Tuhan? There was a great silence. Ada keheningan yang mendalam. The silence continued as Elijah waited and no one moved, no one dared to move. Keheningan itu terus berlanjut saat Elia menunggu jawaban mereka. Tak ada seorang pun yang bergerak, tak ada seorang pun yang berani menjawab. Not one person stepped forward and proclaimed, I will follow Jehovah. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berani maju dan menyatakan, aku akan mengikuti Yahweh Tuhanku. Since they were not able to respond, Elijah then challenged the people. Karena nggak ada yang jawab, jadi Elia menantang umat Israel. Let's do this. Ayo kita lakukan ini. Get 2 bulls, Ambil 2 ekor lembu, let Baal's prophet choose one for themselves and let them cut the bull into pieces and put it on the wood, but not set fire on it. biarlah Nabi Baal memilih satu untuk dirinya sendiri dan biarkan mereka memotong lembu itu menjadi potongan-potongan dan meletakkannya di atas kayu. Tapi jangan nyalakan kayunya. I will prepare the other bull and put it on the wood, but not set fire to it. Aku juga akan menyiapkan lembu, kata Nabi Elia. Dan aku akan meletakkannya di atas kayu. Dan aku tidak akan menyalakan kayu itu. Then you will call on the name of your God, and I will call on the name of my God. Terus kalian harus memanggil nama Tuhan kalian. Dan aku akan memanggil nama Tuhanku. The God who answers by fire, He is God. Dan Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. This time the people cried out and said, what you say, Elijah, is good. Yes, okay. Kali ini orang-orang Israel berseru dan berkata, wah yang kamu katakan itu benar, baik, ayo kita lakukan. So Elijah said to the prophets of Baal, I let you go first. Choose one bull and prepare it to be put on the wood. Lalu Elia berkata kepada para nabi Baal, kalian mulai aja dulu, pilih 1 ekor lembu, siapkanlah terus letakkan di atas kayu. So they took the bull and prepared it. Then Elijah said, call on your God, but do not light the fire. Lalu mereka mengambil lembu itu dan mempersiapkannya. Dan Nabi Elia berkata kepada mereka, panggillah nama Tuhanmu, tapi jangan nyalakan api itu. Then they called on the name of Baal from morning to noon. They shouted, Baal, answer us, answer us. No response. Lalu mereka memanggil Nabi Baal. Dari pagi hingga tengah hari mereka teriak, Baal, Baal, jawablah kami, jawablah kami. Tapi nggak ada jawaban. They dance around the altar that they have made. They called, they shouted to Baal, but no response. Mereka menari di sekitar mezbah, mereka berteriak, mereka berseru, memanggil nama Tuhan mereka, tapi nggak ada jawaban. By noon, Elijah began to taunt them. Shout louder.
Terus Nabi Elia mulai ngejek mereka, teriak dong lebih kenceng. Maybe your God is busy or traveling. Mungkin, Maybe he's sleeping and you must wake him up. mungkin Tuhan kalian tuh sedang sibuk atau sedang berpergian. Mungkin Tuhan kalian tuh lagi ngantuk, lagi tidur. Jadi gak mau dibangunkan. They shouted louder and slashed themselves with swords and spears until blood flowed out. But there was no response. Any fire? No fire. No Mereka answer from Baal. mereka berteriak lebih keras. Mereka menusuk diri mereka sendiri sampai darah bercucuran. Mereka teriak lebih kencang. Tapi tidak ada jawaban. Then Elijah gathered the people. Come here to me, he said. Kemudian Elia mengumpulkan orang-orang. Datanglah ke sini kepadaku. Slowly, Elijah took 12 stones and repaired the altar of the Lord which had been torn down. Dengan perlahan, Elia mengambil 12 batu dan memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. You know why the altar had been torn down? Because they had no more family worship. Because they had no more next-gen fellowship. Because they had no more prayer meeting. All has been lost and forgotten. Saudara-saudari, tahukah mengapa tempat ibadah itu diruntuhkan? Karena sudah tidak ada lagi ibadah keluarga. Tidak ada lagi persekutuan next gen. Tidak ada lagi pertemuan doa malam di RGM dan sebagainya. The altar of God was broken and had no place in their lives, and that is why they had fallen away spiritually. Mezbah itu telah diruntuhkan, maka dari itu tidak ada tempat bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan kerohanian mereka juga terpuruk. Elijah then dug a trench around the altar. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Elia akhirnya menggali selokan di sekitar mezbah itu, di sekitar altar. Elia menata kayu, memotong sapi menjadi potongan-potongan dan meletakkannya di atas kayu. Then he ordered 4 jugs of water and poured it onto the offering and wood. Kemudian Elia memerintahkan 4 kendi air dan menuangkannya ke atas persembahan dan kayu. Elijah said, do it again. Elia berkata, lakukan lagi. They did it 2 more times. Mereka melakukan itu sebanyak 2 kali. Water flowed down and filled the trench. Air itu mengalir turun dan mengisi selokan itu. At the appointed time of the evening sacrifice, Elijah stepped forward and prayed. Pada waktu yang telah ditentukan untuk persembahan di sore hari, Elia maju dan berdoa. Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so that these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Akhirnya Elia maju dan berdoa, Yahweh, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui hari ini bahwa Engkaulah Tuhan di Israel, dan bahwa aku adalah hamba-Mu yang telah melakukan semua hal ini atas perintah-Mu. Jawablah aku, Tuhan, jawablah aku, supaya orang-orang ini tahu bahwa Engkaulah Yahweh Tuhan, dan bahwa Engkau sedang memulihkan hati mereka kembali. Elijah did not have to make a long prayer, unlike the false prophets of
Baal. Elia tidak perlu berdoa berlama-lama atau ngomong doanya panjang sekali seperti para nabi palsu Baal itu. After his prayer, suddenly the fire of the Lord fell from heaven. Setelah ia berdoa, tiba-tiba api Tuhan turun di atas kayu itu. The fire burned up the sacrifice, the wood and stones and the soil, and licked up the water in the trench. Api itu membakar habis persembahan itu. Api itu membakar habis kayu, batu, dan tanah itu. Serta mengeringkan air yang ada di selokan. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Ketika semua orang melihat hal itu, mereka sujud dan berseru, Yahweh, dialah Tuhan. Tuhan, dialah Tuhan. Destroy all the idols and false prophets, Elijah commanded. These idols and false prophets who take away the glory of God that is due to Him alone. Elia berkata, hancurkan semua berhala dan nabi palsu ini. Berhala-berhala ini dan nabi palsu ini hanya merampas kemuliaan Tuhan. Since the days of Cain and Abel, God has challenged people everywhere to decide for themselves between true and false worship by means of sacrifice. And Elijah's sacrifice was accepted. Sejak zaman Kain dan Habel, Tuhan telah menantang manusia dimanapun untuk memilih sendiri antara ibadah yang benar dan yang salah melalui persembahan. Dan kita bisa melihat persembahan Elia diterima. Mount Carmel is a mountain of decision. If Jehovah be God, follow Him alone. But if Baal is God, follow Him. Gunung Karmel adalah gunung kesaksian, gunung keputusan. Jika Yahweh adalah Tuhan, ikutilah Dia. Tetapi jika Baal adalah Tuhan, ikutilah Dia. The problem has always been a divided heart. Masalahnya itu selalu terletak pada hati yang terbagi-bagi. Hosea 10 verse 2 says, their heart is divided. Hosea 10 ayat 2 berkata, hati mereka terbelah. Psalm 12 verse 2, with a double heart do they speak. Mazmur 12 ayat 2 berkata, dengan hati yang terbelah mereka berbicara. Double-minded believers, double-minded person, James chapter 1 verse 8 says, will be unstable in all his ways. Yakobus 1 ayat 8 telah mengatakan kepada kita, orang yang punya hati yang terbelah, pikiran yang tidak stabil akan memiliki jalan yang tidak stabil juga. Elijah was single-minded. Elia adalah orang yang teguh dan tekun, hanya punya satu pikiran saja. The source of his courage was his single-minded, absolute obedience to a word from God. Sumber keberaniannya adalah ketaatannya yang mutlak dan tanpa syarat terhadap firman Tuhan. He knows who is his God. He has an intimate relationship with his God and is single-minded, not wavering. Elia tahu siapa Tuhannya dan ia memiliki hubungan yang erat bersama dengan Tuhannya. Maka dari itu ia mampu untuk tetap teguh dan tidak goyah. So how is your heart and my heart today? Bagaimana kondisi hati saudara dan saya? Do we know our God? Apakah kita mengenal Tuhan kita? His anger at our sins and his strong arm of discipline? Kemarahannya atas dosa-dosa kita dan tangannya yang kuat dalam mendisiplinkan kita. Yet his love is deeper than the deepest sea. His mercies wide as the ocean and his grace abundant. Namun kita bisa melihat kasih Tuhan lebih dalam dari lautan yang paling dalam. Belas kasihannya seluas samudra dan anugerahnya melimpah secara luar biasa. He is sovereign, he is almighty. He knows all things
and is above all things. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang penuh kuasa. Dan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu. So if this is our God, then let us be single-minded to worship Him alone. Jadi, jika Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan kita, marilah kita malam hari ini bersungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan saja. Asking God to help us to put to death, therefore, whatever belongs to our earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry, because the wrath of God is coming. Maka dari itu mintalah kepada Tuhan untuk membantu kita menyingkirkan segala sesuatu yang berasal dari daging kita. Percabulan, kenajisan, nafsu, keinginan jahat, keserakahan. Semua ini merupakan penyembahan terhadap berhala. Dan kita bisa melihat bahwa murka Tuhan akan datang terhadap orang-orang yang hidup di dalam ini. And give us an undivided heart, Lord, that we may fear your name. Maka dari itu berikanlah, kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hati yang tulus, agar kita dapat takut akan nama Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Tonight, this moment, we pray. Malam ini, di momen ini kami berdoa. You search me, O God, and know my heart. Tuhan, carilah hati kami dan ketahuilah hati kami. Try me, test me, and know my thoughts. Ujilah kami Tuhan dan ketahuilah pikiran kami. If there be any wickedness in me, the wickedness of my pride, the wickedness of the lust of my flesh, the wickedness of worldly idols I cling on to. Jikalau ada hal-hal daging, kenajisan, keserakahan, kesombongan yang ada di dalam hidup kami, atau hal-hal yang kami cintai daripada Engkau Tuhan, Pluck it out from my heart, O Lord, cabutlah itu semua dari hati kami Tuhan, and cast my sins far, far away. dan buanglah dosa kami sejauh mungkin. For I repent of my sins. I repent of my unrighteous ways and my wrongdoing. Karena aku mau bertobat, aku mau berbalik dari hal yang jahat dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Wash me with the precious blood of Jesus and cleanse me. Sucikanlah kami Tuhan dengan darah-Mu. Give me a clean heart. Give me an undivided heart. Berikanlah kami hati yang murni, hati yang utuh, yang tak terbagi-bagi. A heart that is faithful, a heart that is devoted, a heart that is single-minded to you and to you alone, so that I may fear your name. Hati yang setia, hati yang utuh, sehingga kami mampu untuk takut akan nama-Mu. So that I may walk in your truth. Sehingga kami bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu. For this is a time for me to choose for a heart that is undivided. Karena ini adalah waktu di mana kami harus memilih untuk memiliki hati yang tak terbagi. So help me, Lord. Bantulah kami Tuhan. This is our prayer. Inilah doa kami. In your name, in the name of Jesus, we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Terima kasih untuk Elder Hansen. Tuhan memberkati.